Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak tenggelam di lautan data, tapi pas mau bikin keputusan penting malah bingung? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah sebuah kerangka kerja yang kuat banget buat nemuin jarum keuntungan di tengah tumpukan jerami data bisnis Anda. Oke, jadi kita bakal bagi pembahasan ini jadi 4 bagian. Kita mulai dari masalah yang paling umum, tenggelam dalam data. Terus kita lanjut bedah 2 cara pandang bisnis yang beda banget. Dunia biaya lawan dunia throughput. Setelah itu, kita masuk ke studi kasus seru, pabrik sempurna, dan terakhir kita tutup dengan cara praktis buat nyari kendala di sistem Anda sendiri. Oke, mari kita mulai. Bagian 1, tenggelam dalam data. Ini nih, masalah yang kayaknya kita semua pernah hadapi ya kan? Kita punya laporan, spreadsheet, dashboard yang isinya macam-macam, tapi bukannya makin punter, seringnya kita malah makin pusing. Nah, Eliyahu Goldratt, orang di balik semua konsep ini, dia ngerangkumnya pas banget. Kita tenggelam dalam lautan data, namun tampaknya kita jarang memiliki informasi yang cukup. Ini benar-benar relate banget kan? Rasanya kita ngumpulin semua data, tapi sebenarnya apa sih yang kita tahu? Terus, bedanya apa dong? Gini deh, data itu fakta mentah. Angka-angka aja, kayak daftar penjualan harian. Tapi, informasi itu adalah jawaban dari pertanyaan penting yang Anda ajukan. Contohnya, produk mana sih yang sebenarnya paling bikin kita untung? Kalau sistem yang kita punya cuma ngasih data mentah tanpa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ya disitulah sumber masalahnya. Oke, ini ngebawa kita ke bagian kedua yang super penting, dunia biaya versus dunia throughput. Ini adalah 2 cara pandang yang fundamentalnya beda banget buat ngelihat bisnis dan ngerti perbedaannya ini bisa jadi kunci buat mengubah segalanya. Kebanyakan perusahaan itu hidup di dunia biaya. Di dunia ini, sukses itu diukurnya dari seberapa bisa kita nekan biaya di tiap bagian atau tiap tindakan. Kalau dipikir-pikir, masuk akal kan? Tapi ini seringkali malah jadi jebakan. Contohnya, kita mindahin produksi suku cadang ke luar negeri biar biaya per unit lebih murah, ternyata total biaya perusahaan malah bengkak karena ongkos lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Dunia biaya itu fokusnya ke efisiensi kecil-kecilan, per bagian aja, misalnya biaya per unit. Sebaliknya, dunia throughput itu ngelihatnya gambaran besar, kinerja sistem secara keseluruhan. Tujuannya simple, menghasilkan uang, bukan cuma ngirit di sana-sini. Dan ini nih poin kuncinya. Katakan bagaimana Anda mengukur saya, dan saya akan katakan bagaimana saya akan berperilaku. Artinya gini, kalau Anda nilai manajer pabrik dari seberapa efisien mesinnya jalan, jangan kaget kalau dia terus-terusan nyalain mesin buat bikin barang yang sebenarnya nggak ada yang mau beli. Kenapa? Ya biar angka efisiensinya kelihatan bagus, meskipun ujung-ujungnya cuma numpuk barang di gudang dan bikin rugi perusahaan. Jadi, gimana kita ngukurnya di dunia throughput? Ada 3 metrik utama. Yang pertama dan yang paling penting adalah throughput. Simpelnya, ini adalah kecepatan sistem Anda menghasilkan duit dari penjualan. Rumusnya gampang, harga jual dikurangi biaya bahan baku. Garis bawahi ya, melalui penjualan. Duit itu baru beneran ada pas barangnya laku terjual, bukan pas baru selesai diproduksi. Metrik yang kedua adalah inventaris. Ini adalah semua duit yang udah Anda keluarin buat beli barang-barang yang rencananya mau dijual lagi. Ini termasuk bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, bahkan mesin dan gedung pabrik. Penting buat dicatat, biaya tenaga kerja itu nggak termasuk di sini. Inventaris itu dianggap sebagai investasi yang nyangkut, bukan aset yang nilainya nambah sampai barangnya laku. Dan yang ketiga, biaya operasional. Ini pada dasarnya adalah semua uang yang dikeluarin sistem buat ngubah inventaris jadi throughput. Isinya apa aja? Ya gaji karyawan, biaya listrik, sewa, dan semua biaya lain buat menghidupkan perusahaan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana cara mikir ini bekerja di dunia nyata. Kita masuk ke bagian 3, pertarungan pabrik sempurna. Anggap aja ini sebuah eksperimen pikiran yang bakal nantang intuisi kita semua dan buktiin kenapa logika dunia throughput itu lebih unggul. Coba bayangin deh, kita punya pabrik yang datanya sempurna banget kayak gini. Mereka bikin 2 produk, sebut aja P dan Q. Kita tahu harga jualnya, permintaan pasarnya berapa banyak, biaya bahan bakunya, sama waktu yang dibutuhin di salah satu mesin, yaitu mesin B. Biaya operasional tiap minggu itu $6.000 dan kapasitas mesin B cuma 2.400 menit. Pertanyaannya simpel banget. Dengan semua data ini, gimana caranya biar pabrik ini dapat untung paling gede? Gimana cara pikir dunia biaya? Pasti langsung hitung profit per unit kan? Kita lihat,
Produk Q dijual $100, modal bahannya $40, berarti untungnya $60 per unit. Kalau produk P untungnya cuma $45. Kalau lihat angka ini doang, wah jelas produk Q juaranya kan? Kelihatannya gitu. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu pertanyaan penting yang sering banget kelewat. Emangnya kita sanggup bikin semua produk yang diminta pasar? Coba deh kita cek kapasitas kita. Nah, di sini nih masalahnya mulai kelihatan. Kalau kita mau penuhin semua permintaan, kita butuh 3.000 menit di mesin B. Padahal kapasitas kita cuma 2.400 menit, tekor 600 menit. Artinya, mesin B ini jadi bottleneck, alias kendala utama kita. Dia yang nentuin seberapa banyak kita bisa produksi. Logika dunia biaya bakal bilang, oke, karena waktu kita terbatas, ya udah kita dahulukan aja produk yang paling untung per unitnya, yaitu si Q. Jadi kita bakal bikin produk Q sebanyak-banyaknya, baru sisa waktunya buat bikin produk P. Dan hasilnya, jeng-jeng, rugi $300 seminggu. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Ternyata, dengan fokus ke produk Q, total throughput yang kita hasilkan nggak cukup buat nutupin biaya operasional yang $6.000 itu. Ini bukti nyata kalau logika laba per unit yang kelihatannya paling benar ternyata bisa bahaya banget. Nah, disinilah cara pikir dunia throughput mengubah segalanya. Poin kuncinya itu bukan laba per unit produk, tapi laba per menit dari sumber daya yang jadi kendala. Dalam kasus ini, per menitnya si mesin B. Sekarang coba deh lihat tabel ini. Kalau kita hitung throughput per menit di mesin B, ceritanya jadi beda total. Produk P itu menghasilkan $3 tiap menitnya. Sementara si produk bintang kita, Q, cuma menghasilkan $2 per menit. Ternyata P itu produk yang jauh lebih berharga buat sistem kita. Karena dia lebih efisien dalam menggunakan waktu kita yang terbatas. Jadi kalau kita balik logikanya, kita prioritaskan bikin semua produk P dulu, baru sisa waktu yang ada di mesin B kita pakai buat bikin produk Q. Hasilnya, profit $300 seminggu. Beda banget kan? Logika beda, hasilnya juga beda jauh. Oke, dari contoh tadi, kita sampai ke bagian terakhir yang paling praktis, menemukan kendala Anda. Contoh barusan itu bukan cuma soal angka, tapi tentang sebuah kerangka kerja yang bisa Anda pakai terus-menerus buat perbaikan. Kerangka kerjanya disebut 5 langkah pemfokusan. Pertama, identifikasi dulu apa kendalanya. Kedua, eksploitasi kendala itu. Pastikan dia kerja 100% efektif, jangan ada waktu yang terbuang. Ketiga, subordinasikan semuanya. Artinya, semua bagian lain dari sistem harus ngikutin ritme si kendala. Keempat, tingkatkan kapasitas kendala itu. Dan kelima, ini yang paling sering dilupain, kembali lagi ke langkah pertama. Proses ini muter terus, nggak pernah berhenti. Jangan sampai rasa nyaman atau kebiasaan lama malah jadi kendala baru buat Anda. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan, buat direnungin. Coba pikirin, apa satu metrik di perusahaan Anda sekarang yang sebenarnya malah bikin orang ngelakuin hal-hal aneh yang nggak logis? Coba temukan itu. Karena bisa jadi, menemukannya adalah langkah pertama Anda menuju keuntungan yang jauh lebih besar.